Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil mursalin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun jemaah Jumat rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tak bosan-bosannya kita bersyukur dan memuji Allah. Karena dengan izin Allah jualah Bapak Saudara, kita bisa beraktivitas, bisa beramal dan bisa hadir di rumah Allah pada siang yang berkah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini mendapat berkah ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua sidang jemaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena yakinlah seyakin-yakinnya bapak-bapakku, saudara-saudaraku sidang jemaah, yang menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanyalah karena iman dan takwa kepada Allah. Harta yang berlimpah ruah itu belum menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Bapak Saudara. Pangkat, jabatan, kekuasaan tinggi pun itu belum menjamin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan yang memiliki pasangan yang cantik pun itu belum menjamin mendapatkan hasanah fid dunia dan juga hasanah fil akhirah. Tapi kalau iman dan takwa Bapak Saudara yang sudah menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, maka kebahagiaan, ketenangan ataupun keselamatan dunia dan akhirat pasti kita raih. Itu makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita Bapak Saudara, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah, maka akan selamatlah kita dunia dan akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada kesempatan ini yaitu 3 macam harta yang paling berharga. 3 macam harta yang paling berharga Bapak Saudara.
Banyak orang mengira, Pak. Orang mengira banyak bahwa harta yang paling berharga itu adalah emas. Karena memang saat ini emas itu harganya tinggi sekali. Banyak orang mengira bahwa harta yang paling berharga itu adalah intan. Banyak orang yang mengira bahwa harta yang paling berharga itu adalah pangkat, jabatan, kekuasaan tinggi. Apa memang iya itu harta yang paling berharga, Bapak Saudara? Sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah semasa hidupnya. Ya Rasulullah, apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, lau alimna ayyul mali khairum fanattakhizah. Ya Rasulullah, apa harta yang paling berharga itu? Kalau sekiranya kami tahu apa harta yang paling berharga, pasti kami jaga, pasti kami simpan, karena itu sangat berharga. Qala, Rasulullah menjawab, apakah kalian tahu harta yang paling berharga itu? Menurut kalian apa harta yang paling berharga, kata Rasulullah? Menurut kami dirham, uang, emas, harta, perak. Kata Rasulullah, harta yang paling berharga itu, qala, yang pertama adalah afdiluhu lisanun zakirun. Ini harta yang paling berharga, Pak. Yaitu yang pertama adalah lidah yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mempergunakan lidah kepada yang baik-baik saja. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara masalah lidah, lisan atau lidah itu adalah salah satu organ dalam tubuh kita, itu sangat strategis dan sangat banyak sekali guna dan manfaatnya. Gara-gara lidah orang bisa berkomunikasi, gara-gara lidah orang bisa baca Al-Quran, gara-gara lidah orang bisa marah, bahkan kadang-kadang gara-gara lidah orang bisa dijarah, di demo, itu karena lidah. Gara-gara lidah juga orang bisa dipenjara, Pak. Gara-gara lidah juga orang bisa masuk neraka, na'udzubillah. Tapi ingat, gara-gara lidah juga orang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah itu sangat tajam dan tidak bertulang, bisa kemana saja, bisa berbicara apa saja. Bahkan pernah Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, Bapak Saudara, wahai murid-muridku, apa yang paling berharga, apa yang paling tajam di muka bumi ini? Ini pertanyaan Imam Al-Ghazali terhadap muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam di muka bumi ini? Para murid menjawab, mungkin sama jawaban kita, kebanyakan kita. Para murid menjawab, yang paling tajam adalah pisau, yang paling tajam adalah pedang. Tapi Bapak Saudara, Imam Al-Ghazali ada jawaban lain. Wahai murid-muridku, ketahuilah, yang paling tajam itu adalah al-lisan, lidah. Kalau pisau, pedang itu bisa melukai fisik seseorang, mudah obat mencarinya. Tapi kalau orang terluka gara-gara lidah kita, orang tersinggung gara-gara lisan kita, ungkapan kita, statement kita, susah mencari obatnya, Bapak Saudara. Itu makanya Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita, Bapak Saudara. Apa kata Rasulullah? Indikator orang yang beriman itu tergantung kepada lidahnya. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Hanyalah kita berbicara yang baik-baiknya kita saja, kita kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Auliyasmut, kalau memang tidak bisa berbicara yang baik, kalau memang tidak bisa berbicara yang sopan,
Auliyasmut, lebih baik diam, kata Rasulullah. Lebih baik diam kita kalau kita berbicara. Ketika kita berbicara menimbulkan perasaan orang lain tidak enak. Bapak saudara hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lidah yang diberikan Allah kepada kita, mari kita pergunakan kepada yang baik-baik saja. Kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah harta yang paling berharga. Apalagi hari ini kita sedang berpuasa, Bapak saudara. Gara-gara lidah kita bisa batal pahala puasa kita. Ketika kita berbohong, gara-gara lidah orang bisa berbohong. Kita bergunjing misalnya, kita mencemoohkan, merendahkan orang lain, gara-gara lidah kita bisa batal pahala puasa kita. Mari kita jaga lisan kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, apalagi harta yang paling berharga di muka bumi ini. Yang kedua kata Rasulullah adalah wa qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Bapak saudara, manusia memiliki yang namanya qalbun. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab tasawuf, hati itu terbagi dua. Klasifikasinya ada 3. Mana yang 2 itu? Yang pertama namanya hati sanubari. Hati sanubari itu dimiliki oleh seluruh makhluk termasuk hewan. Ada hati kambing, hati ayam. Yang kedua adalah hati nurani. Hati nurani hanya dimiliki oleh manusia, kita Pak. Hati nurani itu dibangsakan kepada Robbaniyah. Nurani asal katanya nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati inilah hati yang pandai bersyukur. Hati nurani. Setiap manusia memiliki yang namanya hati nurani. Bahasa kitanya hati kecilnya. Klasifikasinya ada 3. Ada namanya hati salim. Hati salim ini digolongkan kepada hati nurani. Ada namanya hati marid, hati yang berpenyakit. Yang ketiga ada namanya hati mayit, hati yang mati. Bapak saudara, mati itu ada 3. 2 dari yang 3 mesti kita khawatir. 1 di antara yang 3 mati itu tidak perlu kita berkhawatir berlarut-larut. Mana mati yang kita mesti khawatirkan dan waspada itu? Yang pertama adalah matinya hati kita. Apa contohnya mati hati itu? Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan syariat Islam, itu hati sudah mati. Kalau orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kita berdakwah kepadanya, kita perintahkan, minta dia untuk melaksanakan sholat misalnya, itu tidak akan mempan, Pak. Tidak akan mempan, karena hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau terjadi ini terhadap diri dan keluarga kita, menangislah, khawatirlah, waspadalah. Musibah yang paling besar itu adalah ada anggota keluarga kita tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat, karena hatinya sudah mati. Yang kedua, mati yang harus kita waspadai itu adalah matinya akal kita. Apa contohnya mati akal itu? Menghilangkan akal sehat, minuman khamar, bermabuk-mabukan dan lain-lainnya. Kalau ini terjadi terhadap diri kita, menangislah Bapak Saudara. Nah, mati yang ketiga yang tidak perlu kita khawatirkan, berpisahnya antara jasad dan ruh. Hari ini terbalik, Pak. Ketika meninggal seseorang, anggota keluarganya tidak ikhlas, menangis sejadi-jadinya. Tetapi ketika mati hati anaknya, hati kemenakannya, ya biasa-biasa saja, tertawa saja. Ada kemenakannya tidak sholat, ada anggota keluarganya tidak sholat, ada anaknya tidak sholat, ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika dipanggil oleh Allah salah satu anggota keluarganya, menangis sejadi-jadinya. Padahal yang harus ditangisi itu adalah yang tidak sholat tadi, yang tidak puasa tadi. Kenapa? Tidak semua orang merasakan hati mati itu. Tetapi berpulang ke rahmatullah, semua orang merasakannya. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan oleh Allah ada potensi hati nurani di dalam diri kita, kita kembangkan. Bagaimana caranya hati nurani kita jaga terus? Kita berzikir kepada Allah atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan bahagia, Bapak Saudara. Hidup terasa indah, hidup terasa akan nyaman apabila kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, apa harta yang paling berharga yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis? Kata Rasulullah, wa zaujatum mu'minah ta'ninuhu ala ta'atillah. Bapak-bapak memiliki istri yang taat kepada Allah, memiliki istri yang solehah, itu adalah harta yang paling berharga, Bapak Saudara. Kalau saudara-saudara belum memiliki istri, belum bahagia, belum memiliki harta yang paling berharga. Tetapi kalau Bapak sudah memiliki istri, keluarga, mereka itu adalah soleh, solehah, itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita memiliki istri yang solehah, Pak, itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu bagaimana kita mendapatkan istri solehah itu? Tentu kitanya terlebih dahulu soleh. Kita soleh terlebih dahulu. Bagaimana mungkin istri kita solehah kalau kita tidak soleh? Jadi oleh karena itu kita berupaya menjadi istri yang soleh. Dan kita yang belum memiliki istri, saudara-saudara kita, carilah istri yang solehah. Tentu dimulai dari diri kita, solehlah kita. Inilah harta yang paling berharga, Bapak Saudara. Rupanya bukan emas yang berharga, bukan intan berlian yang berharga, bukan jabatan yang paling berharga. Yang paling berharga itu dalam hadis ini ada 3 macam. Yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah memiliki istri yang solehah. Mudah-mudahan yang 3 ini dapat kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tuflihun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun jemaah Jumat rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna nasran aziza waftalana fathan mubina warzuqna kamalal mutaba'ati fi sati wa afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف والمختلفة والشدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل صيامنا كما صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان اللهم طول أمورنا يا الله ببركة رمضان اللهم أحسن أخلاقنا يا الله بشهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة